Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Winarno. Pada video kali ini kita akan bicara tentang karantina mandiri. Karantina mandiri. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang isolasi mandiri. Ini karantina mandiri. Apa perbedaannya? Nanti akan kita lihat. Kita nanti akan melihat tentang perbedaan antara isolasi dan karantina. Kemudian ini ada kontak erat seperti apa, kemudian apa yang dilakukan ketika harus karantina, kemudian durasinya karantina ini berapa hari. Ini kita akan lihat ya bersama-sama. Yang pertama, kenapa ada istilah karantina mandiri, ada istilah isolasi mandiri ya. Kalau ini ada orang yang sakit COVID tentunya ya, COVID-19. Kemudian kita lihat orang ini, kalau orang COVID yang kemarin kita sudah bahas adalah dia melakukan isolasi ya. Baik itu isolasi mandiri maupun isolasi yang di tempat khusus ataupun dirawat, itu dia diisolasi, dipisahkan dengan orang lain. Ini maka dia harus menjalani isolasi. Jadi isolasi ini untuk orang yang bergejala dan orang yang sudah sakit ya. Kalau ini kemudian diisolasi, kemudian ketemu dengan orang lain, ternyata dia melakukan kontak ya. Ada kontak dengan orang lain. Ini kontak erat ini ya. Ada kontak dengan orang lain. Nah, nanti kita lihat kategori kontaknya ya, seperti apa ya. Ini maka orang ini dikatakan dia kemungkinan sudah mendapatkan virus ya. Ini orang yang sudah jelas-jelas sakit, kalau ini masih kemungkinan dapat virus. Orang yang kemungkinan semacam ini dia harus di karantina ya. Ini kemudian dikarantina. Jadi jelas apa bedanya orang yang isolasi dan karantina. Yang isolasi sudah jelas-jelas COVID, atau dia orang bergejala. Gejalanya sudah sangat dekat, hampir mendekati jelas bahwa dia COVID. Tapi orang yang ini, orang yang kontak dengan orang ini, tapi dia tidak bergejala ya, tanpa gejala, maka dia harus dikarantina. Nah, ini bedanya ini ya. Tujuannya apa karantina ini? Tujuannya untuk memisahkan dia dari orang yang sakit maupun dari orang yang tidak sakit. Ini orang yang sehat ya. Orang yang sehat ini dipisahkan. Jadi tujuannya untuk menurunkan angka penularan. Siapa tahu dia sudah membawa virus, maka jangan sampai dia menularkan kepada orang lain yang memang masih sehat. Ini banyak orang di sekitarnya itu masih sehat, jangan sampai dia tertular dari yang sakit. Jangan sampai semacam ini ya. Tidak boleh. Apakah kemudian yang sehat ini harus dikarantina juga? Enggak juga ya. Kemudian istilah dari kontak ini ya, kontak erat ini nanti akan kita jelaskan di sini. Dan siapa lagi orang yang ini harus dikarantina ini? Ini yang pertama adalah yang kontaknya. Yang kedua adalah orang yang tesnya negatif. Ini dia tes PCR negatif, maka dia harus karantina. Kalau tesnya positif, PCR positif, maka dia harus isolasi. Tahu bedanya antara karantina dan isolasi ya. Jadi ini ya. Ini tesnya positif. Tes positif. Ini kemudian kita akan bahas tentang kontak erat ini. Kontaknya ini ya. Ini kita akan bahas di sini. Apa itu yang namanya kontak erat? Yang pertama adalah dia pas orang ini kontak dengan orang yang sakit dalam kategori-kategori semacam ini. Dia kontaknya ini jaraknya itu 6 feet
atau 2 meter kurang dari 6 feet atau kurang dari 2 meter. Durasinya lebih dari 15 menit. Nih, ini yang pertama. Kalau orang kontak ya, ini yang pertama, ini adalah kurang dari 6 feet atau 2 meter lebih dari 15 menit. Ini juga dipertimbangkan dia pakai APD apa tidak, itu ada penilaiannya ya. Kalau kurang dari 15 menit dikatakan masih risikonya sangat ringan, sangat rendah. Kalau jaraknya lebih dari 2 meter itu masih risikonya juga rendah. Tapi kalau di bawah 2 meter kemudian durasinya lebih dari 15 menit, ini masuk kategori kontak erat. Yang kedua apa? Orang yang merawat orang COVID di rumah ya. Merawat orang COVID di rumah ya, di rumah, tidak di layanan kesehatan, ini di rumah ya. Di rumah misalkan ada orang yang sakit, ada yang confirm, dia tidak bisa untuk dimandirikan, disendirikan di rumah, tidak bisa. Terpaksa harus ada yang nyuapin, yang ngambilkan makan, yang membantu mandi dan sebagainya. Ya, orang ini dikatakan sebagai orang yang kontak erat ya. Orang kontak erat. Kemudian siapa lagi? Itu orang yang kontak langsung. Walaupun dia tidak merawat, dia kontak langsung. Kontak secara fisik ya. Kontak secara fisik terhadap orang yang konfirmasi atau yang positif. Kontak fisik orang positif. Ini ya. Itu masuk kategori kontak erat. Kemudian orang yang berbagi makanan, berbagi makanan atau alatnya, alat makannya ya. Ini masuk kontak erat. Atau orang yang sakit ya, sakit, dia bersin, batuk, dia langsung kena ke kita atau terhirup atau kena mata atau dan sebagainya. Kena orang. Nah, ini masuk orang kontak erat ya. Jadi orang-orang ini masuk kontak erat ya. Ini berbagi makanan, kemudian kontak secara fisik, sentuhan, salaman, macam-macam dengan orang yang positif, atau orang yang merawat orang sakit, itu termasuk orang kontak erat. Ini. Apa yang dilakukan ketika dia masuk kategori kontak erat ini? Maka yang pertama adalah dia di rumah 14 hari dari terakhir dia kontak, terhitung mulai tanggal terakhir kontak. Hari nolnya adalah ketika dia terakhir kontak. Dia bersalaman tanggal 1, maka tanggal 15 maka dia harus di rumah selama 14 hari. Dia merawat orang COVID sampai orang COVID ini sembuh. Hari terakhir dia kemudian di karantina selama 14 hari. Ini ya. Kemudian yang dilakukan ini kemudian pemantauan gejala. Pantau gejala ya. Kayak kemarin kita sudah diskusikan di isolasi mandiri, gejalanya apa saja, paling tidak sari ili ya. Sari ili, severe acute respiratory illness atau influenza like illness ya. Nih. Kemudian sebisa mungkin, ini kalau memungkinkan ya. Memungkinkan sendiri ya. Berpisah dari keluarga. Ini terutama keluarga yang risti ya. Lansia atau komorbid gitu ya. Lansia, komorbid dan lain sebagainya. Ini
Orang yang karantina mandiri ini di 14 hari di rumah, kemudian pantau gejala terjadinya COVID, kemudian kemungkinan kalau memungkinkan ya bisa harus dipisahkan dari keluarga yang lain. Kalau tidak ya pemantauan gejala. Kemudian terutama yang risti, yang lansia, komorbid kayak gini dipisahkan, jangan ketemu dulu. Nih, kemudian durasinya berapa hari kita harus karantina mandiri? Durasinya adalah 14 hari. Ini 0 sampai 14 ya. Kalau jamnya dipastikan jamnya ya, jam sampai jamnya. Ini ya. Hari ke-0, hari ke-1, kedua, ketiga, sampai ke-14 hari. 14 hari ini durasinya. Ini. Kenapa? Dalam referensi 14 hari ini virus sudah tidak replikasi lagi, sudah tidak berproduksi, berkembang biak lagi, sehingga sudah diharapkan ini sudah sangat minimal untuk terjadi penularan. Kemudian ini bisa diperpendek ya. Kadang-kadang kan isolasi karantina mandiri itu terlalu lama, 14 hari. Ini untuk mengurangi beban ya, untuk mengurangi beban, menurunkan beban. Menurunkan beban bisa diperpendek sebenarnya ya, bisa diperpendek menjadi 10 hari. Tanpa pemeriksaan, tanpa gejala. Jika 10 hari tidak ada gejala, tidak ada pemeriksaan apa-apa, bisa ini kan sebagai ini selesai. Bisa dianggap sebagai ini selesai dengan mengurangi durasi ya, menjadi 10 hari. Ini tujuannya adalah beban merawat karantina selama 14 hari ini kan sangat berat ya. Bisa diperpendek menjadi 10 hari. Menjadi 10 hari. Kemudian bisa diperpendek lagi ya. Bisa diperpendek lagi 7 hari. Dari onset ya, dari terakhir kali kontak dengan orang ya, dari 0. Tapi syaratnya diperiksa PCR, hasilnya negatif. PCR-nya negatif. Tapi pemeriksaan PCR itu dilakukan harus hari ke-5. Jadi harus H5 PCR. Tidak boleh H1, H2, tidak boleh H1, H2, H3 diambil PCR dulu. Kalau ini H5 PCR dan hasilnya negatif, maka hari ke-7 ini boleh selesai. Ya. Jadi bisa diperpendek menjadi 10 hari tanpa ada pemeriksaan, bisa diperpendek jadi 7 hari dengan pemeriksaan PCR-nya negatif, tapi mengambil PCR-nya adalah pada hari ke-5 pada ini. Nih, nih tujuannya adalah untuk menurunkan spread ya. Spreadingnya. Ini kita pakai rekomendasi dari cdc.gov. Kemudian CDC juga di dalam hal-hal ini dia menjelaskan bahwa ini akan tetap dievaluasi. Rekomendasi-rekomendasi ini akan dievaluasi apakah ini masih relevan atau harus dirubah berdasarkan referensi-referensi yang ada ya. Bisa jadi ini nanti bisa diperpanjang lagi kalau memang terjadi penularan, atau bisa diperpendek lagi kalau memang terbukti tidak terjadi penularan kayak gitu. Kita harus mengikuti referensi dari CDC, harus mengikuti perkembangan semacam itu. Ini teman-teman yang bisa kita bicarakan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.